keluar dari Bapa. Roh Kudus keluar dari Bapa. Nanti kita bandingkan dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 16 ayat 28 yang juga berkata, "Aku datang dari Bapa." Sebetulnya teks aslinya exerkomai itu lebih tepat diterjemahkan keluar daripada datang. Dan Roh Kudus juga dalam Yohanes 15 ayat 26 juga memakai kata keluar. Jadi apa bedanya Roh Kudus yang keluar dari Bapa dan Tuhan Yesus yang juga keluar dari Bapa? Tadi kalau Tuhan Yesus teks aslinya apa? Exerkomai. Kata keluar untuk Tuhan Yesus keluar dari Bapa, aku datang dari Bapa. Itu sebetulnya lebih tepat diterjemahkan keluar. Dalam teks aslinya adalah exerkomai. Exerkomai. Sementara kata keluar untuk Roh Kudus di dalam Yohanes 15 ayat 26 dalam teks aslinya adalah ekporeumai. Ekporeuomai. Apa? Ekporeumai. Kata keluar untuk Roh Kudus ini beda dengan kata keluar untuk Tuhan Yesus. Jadi jangan mengartikan sama ya. Kalau enggak kita buka ayatnya dulu deh sebagai pendahuluan pembahasan kita. Boleh dibuka Yohanes 15 ayat 26? Silahkan. Oke, dibaca Lan. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Iya, di situ ada kata keluar, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Siapa Roh kebenaran di sini? Roh kebenaran di sini adalah Roh Kudus. Oke, sekarang kita buka ayat yang satu lagi. Kita buka Yohanes 16 ayat yang ke-28. Dibaca Lan. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Di situ ada kata aku datang. Sebetulnya lebih tepat diterjemahkan aku keluar dari Bapa. Dalam teks aslinya exerkomai. Coba dibuka deh kata datang. Kita buka kata datang. Aku datang. Exerkomai. Exercomai. Yang satu lagi tadi belum kita buka ya. Kita buka deh. Yohanes 15 ayat 26.
Iya. Kata keluar di situ dalam teks aslinya adalah ekporeuomai. Ekporeuomai. Ini kata keluar. Nanti kita bahas arti kata keluar ini apa. Berarti Yesus Roh Kudus dong. Nah, kalau orang nggak bahas ayat ini, nggak membandingkan ayat ini kan nanti terjebak dalam satu pemahaman bahwa Tuhan Yesus itu juga dikatakan sebagai Roh Kudus. Tuhan Yesus itu bukan Roh Kudus, bukan. Pribadi Bapa dan Anak itu bukan pribadi yang sama, bukan oknum yang sama. Bapa dan Anak benar-benar terpisah, benar-benar eksis. Nangkep ya? Jadi Bapa dan Anak itu bukan satu oknum, bukan satu pribadi, tapi Bapa dan Anak betul-betul terpisah. Ada Bapa, ada Anak. Maksudnya ada Bapa dan ada Tuhan Yesus. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau belum kita masuk ke PowerPoint. Walaupun Roh Kudus atau Roh Allah adalah rohnya Bapa sendiri, tetapi bagaimanapun Roh Kudus atau Roh Allah tidak sama dengan pribadi Bapa dan tidak sama dengan pribadi Anak. Loh, bukannya Roh Kudus rohnya Bapa? Kenapa dia tidak sama dengan pribadi Bapa? Nah, kenapa? Sebab Roh Kudus adalah perwakilan atau representasi Bapa dan juga representasi Tuhan Yesus. Perwakilan lembaga ilah yang disebut Elohim. Yang namanya Yahweh, yang Esa itu. Jadi kalau dibilang Esa, satu-satunya Allah yang benar. Alamat penyembahan yang benar. Oleh sebab itu, semua orang percaya harus menanggapi, harus menerima, dan harus memperlakukan Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal dan menghormatinya sebagaimana menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Seseorang yang tidak menghormati Roh Kudus berarti sama dengan tidak menghormati Allah Bapa dan Allah Anak. Oleh sebab itu orang percaya setiap kali berurusan atau berperkara dengan Roh Kudus harus melandasi diri dengan pemahaman bahwa dirinya sedang berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak sendiri. Sebab Roh Kudus adalah perwakilan. Tidak ada perwakilan lain. Maka dikatakan di dalam Lukas, kalau kamu menghujat Allah Anak, menghujat Tuhan Yesus, kamu masih dapat diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, maka tidak ada korban yang dapat menghapuskan dosamu itu. Mungkin dibuka dulu ayatnya kali ya. Di Lukas kan. Ini Roland apa Dimas yang share screen? Roland ya? Oke, siap. Lukas berapa, Kak? Dua 12 ayat 10. Ini saya ngomong dari tadi ternyata masih di unmute. Lukas 12 ayat yang ke-10. Kalian tolong dibaca ya. Ayat 10 Lan, bukan ayat 20 Lan. Oke, silakan dibaca. Lukas 12 ayat 10.
Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Stop. Tetapi Anak manusia di sini Tuhan Yesus ya. Serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu mengacu pada Tuhan Yesus. Anak manusia itu Tuhan Yesus. Di situ kan teman-teman bisa perhatikan huruf kapital ya, penulisan di awalnya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu atau menghujat anak manusia atau Tuhan Yesus, ia akan diampuni. Lanjut. Masih di mute, Roland. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Kenapa? Kok nggak diampuni? Sebab, tadi apa jawabnya? Kalau kita menghujat Roh Kudus, yang sama dengan menolak pribadi Roh Kudus, menolak karya keselamatan, menolak untuk dipertobatkan, menolak kesempatan untuk bertobat, kesempatan yang diberikan oleh Roh Kudus tentu. Sampai satu titik, kita nggak bisa diubah lagi. Ini yang disebut menghujat Roh Kudus. Artinya menolak untuk dipertobatkan. Kenapa menolak Roh Kudus sekali lagi? Kenapa menolak Roh Kudus nggak bisa diampuni? Sebab tidak ada perwakilan lain yang dapat menolong manusia untuk mengerti dan mengenal serta melakukan kebenaran selain pribadi Roh Kudus. Oke, kita lanjut. Sambil saya jelasin, teman-teman boleh loh interupsi loh. Iya, boleh. Silakan. Ya, boleh di ini aja nggak? Diomongin. Diomongin apa tuh? Di unmute. Atau enggak Roland deh, minta tolong dibaca. Ya, Yang perwakilan itu maksudnya sama nggak Kak, kayak duta besar gitu, perwakilan suatu negara, terus Roh Kudus itu perwakilannya kayak duta besarnya apa? itu bukan analogi yang sejajar sih. Mungkin ini terkesan mirip ya dengan contoh duta besar ya. Duta Kristus itu kita, ibarat raja dengan titahnya. Titahnya itu adalah perintah atau perkataannya. Sama-sama berkuasa nggak? Sama. Sama, iya. Jadi kalau dibilang duta sih kurang tepat sih menurut saya sih. Walaupun kata ini juga bisa juga dipakai, tapi kurang tepat sih, kurang tepat. Karena duta itu perwakilan yang tidak sejajar. Tapi Roh Kudus itu adalah rohnya Bapa sendiri. Jadi diksi itu tidak tepat untuk dikenakan pada Roh Kudus. Nangkep ya? Maka tadi saya kasih contoh, saya beri contoh, seorang raja dengan titahnya itu sama-sama berkuasa nggak? Yes. Sejajar nggak? Yes, sejajar. Gitu. Jelas? Kalau masih belum jelas, ditanyakan lagi aja. Nggak apa-apa. Mungkin mau memberikan sebuah argumen. Cukup?
Cukup, Pak. Oke, mantap. Tadi kita sampai mana nih? Saya sampai lupa nih. Poin ketiga ini ya? Oke. Setiap kali, oke harus dibaca nih ya statement yang kedua ya, karena ini nyambung. Oleh sebab itu orang percaya setiap kali berurusan dengan Roh Kudus harus mendasari atau melandasi pemahamannya bahwa dirinya sedang berurusan dengan Allah Bapa dan Allah Anak sendiri. Jadi kalau kita berurusan dengan Roh Kudus, kita harus memiliki pemahaman bahwa kita sedang berurusan dengan Bapa dan Allah Anak sendiri. Sebaliknya, setiap kali orang percaya berurusan dengan Bapa dan Anak, orang percaya harus menghayati, harus menyadari bahwa Allah Elohim hadir melalui atau di dalam Roh Kudus. Kalau di situ mengacu pada Elohim, berarti menunjuk pada lembaga ilahi, di dalamnya ada Bapa dan Anak, di mana Roh Kudus sebagai representasi atau perwakilannya. Jadi di situ maka dikatakan hadir melalui atau di dalam Roh Kudus. Dalam hal ini jelas sekali bahwa Roh Kudus adalah representasi atau perwakilan Allah. Sebenarnya saya lebih setuju pakai kata Elohim. Nangkep bedanya ya, Allah dan Elohim ya? Allah itu hanya mengesankan satu saja. Satu dalam arti yaukit, tunggal. Tapi kalau Elohim itu jelas mengacu pada Allah yang jamak. Para Allah atau Allah-Allah. Karena memang faktanya di dalam Elohim, kan Elohim dari dua suku kata El dan Yim. Artinya Tuhan Yim jamak. Jadi terdapat kejamakan dalam pribadi, terdapat kejamakan dalam lembaga ilahi. Yang sebutannya Elohim, yang namanya Yahweh. Dengan penjelasan ini, maka keberadaan Roh Kudus dalam Tritunggal, tunggu. Dengan penjelasan ini, maka keberadaan Roh Allah Tritunggal dengan penjelasan ini, maka keberadaan Roh Allah mungkin kurang kata dalam ya, dalam Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus mudah dipahami oleh pikiran manusia. Maksudnya gini, kalau Roh Kudus itu pribadi yang keluar dan terpisah seperti Tuhan Yesus, kita akan semakin absurd, akan semakin sulit memahami Tritunggal. Nangkap nggak nih statement saya? Kalau misalnya Roh Kudus itu pribadi yang keluar dari Bapa dan terputus, artinya bisa mandiri atau independen secara mutlak, kita akan semakin mustahil memahami Allah Tritunggal. Akan semakin absurd memahami Allah Tritunggal. Tapi dengan penjelasan bahwa di dalam Allah Tritunggal itu terdapat Bapa dan Anak, di mana Roh Kudus sebagai perwakilan Bapa dan Anak yang melingkupi jagat raya, kita dapat mudah memahami Tritunggal. Kita lanjut. Tidak pernah
Roh Kudus atau Roh Allah bergerak tanpa melakukan apa yang Allah inginkan. Ia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Tidak pernah Roh Kudus atau Roh Allah bergerak tanpa melakukan apa yang Allah inginkan. Ia hanya melakukan apa yang Bapa kehendaki. Jadi kalau Tuhan Yesus, Lucifer, malaikat, manusia itu bisa memberontak kepada Bapa, Roh Kudus nggak bisa. Karena Roh Kudus itu akan selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Nanti di slide keberapa tuh semakin jelas. Apa sih yang dimaksud Roh Kudus sebagai pribadi dan apakah Roh Kudus dapat dikatakan sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal? Nanti akan semakin jelas lagi. Dalam Alkitab dapat ditemukan tindakan Allah Bapa dan Anak sebagai pribadi yang bisa terpisah. Klimaks atau puncaknya adalah ketika Tuhan Yesus berinkarnasi atau menjelma. Menjelma itu artinya mewujudkan diri atau mengambil bentuk menjadi manusia. Kita sering bahas ayat ini, Filipi 2 ayat 6 sampai 8, di mana Tuhan Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Alkitab mengatakan bahwa Allah Bapa dan Allah Anak itu sebagai pribadi yang bisa terpisah. Di mana ayatnya? Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Nah, ini ada gambarnya. Ketika Tuhan Yesus berinkarnasi atau menjelma. Menjelma itu artinya mewujudkan diri atau mengambil bentuk menjadi manusia. Nah, ini tahu kisahnya juga nggak, teman-teman? Kira-kira gambar ini Tuhan Yesus lagi ngapain ya? Dia sedang mengatakan apa? Tahu nggak yang mana? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam bahasa Aramnya apa? Dalam bahasa Aramnya? Eli lama sabachthani. Yes. Eli, Eli lama sabachthani. Itu bukan bahasa Batak ya. Itu bahasa Aram. Ya meskipun Batak memiliki kemiripan dengan budaya Yahudi. Meskipun mirip. Makanya sempat ada jokes-nya tuh, Batak itu Israel yang terhilang. Oke. Kita lanjut. Tuhan Yesus benar-benar terpisah dari Allah Bapa. Ia menjadi manusia yang mengambil resiko kemungkinan terpisah dari Allah Bapa selamanya. Makanya ini sebetulnya pertaruhan juga nih. Kalau jagoannya Allah Bapa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah Allah Anak atau Tuhan Yesus kalah, artinya dia gagal untuk menjadi taat sepenuhnya, maka jagat raya ini beserta isinya dalam cengkeraman dan pemerintahan kuasa kegelapan. Siapa? Lucifer. Dan sepertiga malaikat yang dihasutnya. Tuhan Yesus sendiri di atas salib juga menyatakan bahwa Bapanya yang disebut Allahnya meninggalkan dirinya. Kita buka dulu Markus 15 ayat 34. Jadi ini yang dimaksud tadi sebagai keadaan yang bisa benar-benar terpisah ya. Dan Tuhan Yesus bisa memberontak kepada Bapa. Kehendaknya bisa beda dengan Bapa. Kita buka di Markus 15 ayat yang ke-34. Ya, tolong dibaca Roland. Markus 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Iya. Ini mengacu pada keterpisahan.
selain inkarnasi, maksudnya ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, itu keterpisahannya yang pertama. Dan dalam Markus 15 ayat 34 juga di sini diinformasikan bahwa Tuhan Yesus sempat merasakan bahwa Allah meninggalkan dirinya. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke, kita masuk lagi ke slide. Ada yang mau tanya dulu nggak nih? Belum? Kita lanjut kalau belum. Perpisahan pribadi dengan Bapa ini membuka kemungkinan Tuhan Yesus memiliki kehendak sendiri yang bisa berbeda dengan kehendak Bapa. Hal mana sangat berbeda dengan Roh Kudus. Tidak pernah Roh Kudus atau Roh Allah bergerak tanpa melakukan apa yang Bapa inginkan. Ia tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanya melakukan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus menjadi utusan Bapa dan segala sesuatu yang dilakukannya selalu sesuai dengan kehendak Bapa secara tepat sempurna. Kalau sampai Roh Kudus bertindak tidak sesuai dengan kehendak Bapa, itu berarti Bapa berkepribadian ganda atau tidak memiliki integritas. Nangkap? Bisa dipahami? Oke. Sesungguhnya Roh Kudus adalah kuasa Allah yang berpribadi. Nah, ini tadi saya bilang di awal apa pertengahan, saya lupa. Ini salah satu kunci pemahaman tentang Roh Kudus nih. Roh Kudus itu pribadi. Yes, karena memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Apakah Roh Kudus bisa disebut sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal? Kemarin kita sudah bahas. Jawabnya adalah bisa iya, bisa tidak. Jadi bersifat relatif. Bisa iya, bisa tidak. Karena memang sejak awal saya juga sudah katakan Roh Kudus itu bukan bicara soal keberadaan Allah yang dipersoalkan. Bukan 2 atau 3. Tapi yang dipersoalkan adalah apa dan bagaimana rencana dan kehendaknya. Itu yang lebih utama, itu yang lebih penting. Dan Tritunggal itu bicara soal keunikan pribadi Allah. Oke, saya ulang. Sesungguhnya Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Kalau saya boleh pakai contoh lewat film anime ya, ibarat Kage Bunshin no Jutsu. Ini kalau yang nggak nonton Naruto nggak tahu nih. Kage Bunshin no Jutsu, jurus yang berpribadi. Oleh karena tidak kelihatan seperti angin, maka disebut sebagai roh. Dalam bahasa Ibrani adalah ruah. Ruah itu artinya roh. Dan tidak ada tempat yang tidak dalam lingkupan roh Allah atau Roh Kudus. Itulah sebabnya Allah disebut sebagai omnipresent, maha hadir. Yang omnipresent itu ya roh Allah atau Roh Kudus, bukan Tuhan Yesus ya. Yang disebut omnipresent itu adalah roh Allah atau Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini representasi Bapa dan Anak. Memang mesti pelan-pelan dan hati-hati sih menjelaskan tentang Tritunggal dan Roh Kudus. Supaya pemahaman yang kita terima itu bukan hanya sekedar menjadi pengetahuan, tapi juga boleh menambah iman.
Artinya semakin menambah kepercayaan kita ke Tuhan. Kan banyak juga formulasi-formulasi atau rumusan-rumusan tentang Tritunggal, tapi tidak membuat orang itu berubah. Terus buat apa? Kalau kita belajar tentang Allah, tapi kita nggak berubah atau nggak ada dampaknya buat kita. Begitu. Sampai sini dulu ada yang mau tanya? Kalau nggak, saya yang tanya. Oke, belum ada? Terus penjelasan Roh Kudus keluar dari Bapa itu gimana tuh? Kan belum dijelasin tadi. Ya memang belum sih. Tapi kalau kira-kira teman-teman baca 2 ayat yang kita baca pertama tadi, apa yang ada di dalam pemikiran teman-teman setelah baca kedua ayat tadi? Aku datang dari Bapa. Dalam teks aslinya exer komai, yang artinya aku keluar dari Bapa. Roh Kudus juga bilang aku keluar dari Bapa. Jadi apa bedanya? Apa bedanya? Oke, saya tanya Tania deh. Kak, Yap, nggak jadi, Kak. Halo Kobek. yap. Pertanyaannya adalah ketika kita membaca 2 ayat, Yohanes 15 ayat 26 dan ayat apa tadi ya, saya lupa. Yohanes 16 ayat 28. 6 sama 16:28. Iya. Itu kan di situ ada sama-sama mengatakan aku keluar dari Bapa. Kira-kira nih yang Tania tangkap nih setelah baca ayat ini apa? Dari Bapak. Baca bentar Kobek. Keluar ya. Di Yohanes 15 ayat 26 ya Kobek. Iya, Yohanes 15 ayat 26 dan Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Datang satu keluar satu datang ya? Iya, dalam teks aslinya itu sebetulnya keluar sih. Bedanya apa samanya Kobek? Iya, yang Tania tangkap ketika membandingkan kedua ayat itu apa? Sama-sama ini satu kesatuan tapi sama-sama dari Bapak. Satu kesatuan tapi ada dua ini. Dua apa sih? Kayak diagram Venn. Apa tuh diagram Venn? Yang di Arsil tengahnya itu loh Kobet. Ada satu kesatuan tapi dua pribadi. Itu Salah sudah ya, Kak? menjelaskan kata keluar itu. Keluar kan Apa hubungannya? Benar, mikir dulu deh Kobet gimana ya. Itu kan yang satu datang dari Bapak. Yang satu kutus keluar dari Bapak. Ya persamaannya dari satu pribadi, dia berasal dari kayak apa ya?
Gak tahu ya ini berapa enggak, tapi analoginya kayak tubuh, tapi di dalam tubuh itu ada organ. Nah itu Roh Kudus gitu nggak sih? Kayak tadi mikirnya berarti kan kalau keluar dari Bapa berarti dari salah satu unsur Bapa. Roh manusia juga dari Bapa. Iya kan, emang nanti kan kalau misalkan kita meninggal, roh kita balik kepada Bapa, berarti kan emang pada dasarnya roh kita itu berasal dari tubuh Bapa, bukan tubuh sih, maksudnya analoginya kalau dalam tubuh berarti kan organ gitu, satu kesatuan. Apa bedanya sama penjelasan Roh Kudus tadi yang sama-sama penjelasannya sama? Aduh, kabet pusing. Bedanya kan roh ya, roh Bapa sama Roh Kudus sama kan ya? Sama kabet, roh Bapa sama Roh Kudus. Sama Ya. gila. Ya emang masalah sama, berarti. Roh Kudus sama Roh Bapa sama. Iya, berarti kalau roh keluar dari Bapa itu Roh Kudus. Oke. Oke, kabet. Ya, Roland mau jawab. Nah, Silakan. mantap. Kan yang ini yang keluar, yang bedanya ini kan ya Kak, yang Kakak maksud yang eksporomai sama apa tadi X satunya? Exerkomai. Ya, yang itu kan ya Kak, kalau nggak salah. Ya, betul. Yang lupa lagi ayatnya. Bentar Kak. Yohanes 15:26 dan Lupa yang ini ya Kak, yang mana yang Roh Kudus. yang Roh Kudus itu Oh, yang di ekporeumai. yang di Yohanes 15 ayat 26 kan itu kan yang kata keluarnya di situ kan, ini kan yang bahas tentang yang Roh Kudus. Yang keluarnya kan ekporeumai. Itu di definisinya itu kan menyebar ya, menyebar keluar. Tapi kalau misalnya bedanya sama yang di Yohanes 16 ayat 28 tadi yang lupa yang kata keluar di Yohanes 16 ayat 28 itu artinya pergi meninggalkan. Benar-benar kayak bukan gimana ya? Benar-benar keluar dari Bapa gitu, terpisah sama Bapa, jadi dia keluar. Ya gak sih Kak? Ya, betul. Jadi tadi yang Roh Kudus apa? Kata keluar Kayak lebih bersifat nyebar gitu. Tetap menyebar. Oke. Ya. Kalau yang Tuhan Yesus meninggalkan. Kalau manusia? Nggak ada Kak di soal. Sama sih. Manusia tuh meninggalkan juga. Cuma bedanya rohnya Tuhan Yesus itu tunggal. Roh kita itu jamak. Makin pusing nggak tuh? Ya udah saya jelasin deh. Takutnya malah bingung lagi. Apa bedanya Kak rohnya Tuhan Yesus tunggal kita jamak ini? Kalau orang punya anak ya, tentu setelah dia berhubungan, itu kan anaknya itu kan juga punya roh kan. Artinya bisa menduplikat, bisa menjadi satu entitas atau wujud. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia rohnya tunggal. Rohnya tunggal. Nah, ini yang membedakan roh manusia yang jamak itu, yang ketika berhubungan lalu bisa punya anak, tapi Tuhan Yesus tidak. Itu bedanya. Tapi sama-sama keluar, sama-sama terpisah ya. Malaikat, Roh Kudus, malaikat, manusia, Tuhan Yesus, Lucifer itu terpisah, independen. Tapi Roh Kudus itu berbeda. Dia mengalir terus-menerus. Nanti ada contoh yang biasa dikemukakan oleh banyak teolog. Roh Kudus itu sering diartikan sebagai tenaga aktif yang mengalir, yang berasal dari Bapa.
Oke, saya langsung jelasin aja deh ya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan ditanya ya. Ada pandangan yang mengesankan bahwa Roh Kudus itu seperti tenaga aktif yang mengalir berasal dari Bapa. Dalam hal ini Roh Kudus digambarkan seperti aliran tenaga listrik. Kalau Allah digambarkan sebagai pusat tenaga listriknya, Roh Kudus sebagai arus listriknya. Ya, sebetulnya ini bukan pandangan yang salah sama sekali sih, tapi pandangan yang mengandung sedikit kebenaran. Tapi sejatinya pandangan tersebut belumlah tepat, sebab Roh Kudus bukan hanya sekedar tenaga aktif yang berasal dari Bapa, seperti yang ditafsirkan oleh beberapa teolog. Kalau menekankan Roh Kudus hanya sebagai tenaga aktif seperti arus listrik, maka bisa memunculkan dasar pemikiran atau asumsi bahwa Roh Kudus hanya suatu benda atau kekuatan. Pandangan ini tidak tepat, sebab memandang Roh Kudus secara tidak proporsional atau secara memadai. Padahal Roh Kudus adalah suatu pribadi, jangan lupa. Suatu pribadi berarti memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Sebenarnya pandangan bahwa Roh Kudus itu seperti tenaga aktif di mana Bapa sebagai pusat tenaga listriknya dan Roh Kudus itu sebagai arus listriknya hanya memuat sebagian kebenaran saja. Jadi tidak sepenuhnya tepat. Tidak sepenuhnya tepat. Mengapa dikatakan hanya memiliki sebagian kebenaran saja? Sebab Roh Kudus keluar dari Allah Bapa. Dan Roh Kudus itu bisa memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, dan dalam unsur kesamaan memiliki perasaan itu dia dapat didukacitakan. Kita lanjut ya. Kita kembali ke pertanyaan tadi. Kenapa dikatakan hanya memiliki sebagian kebenaran saja? Sebab memang Roh Kudus keluar dari diri Allah Bapa. Kalau kita buka di Yohanes 15 ayat 26, di situ tertulis, jikalau Roh Penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Roh Kudus keluar dari Allah Bapa dan tidak pernah menjadi pribadi yang terpisah dari diri Bapa. Roh Kudus yang keluar dari Bapa tidak pernah menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Berarti nggak bisa independen dong? Bisa. Tapi nggak bisa independen secara mutlak. Karena kalau tadi saya pinjam penjelasannya Roland ya, jawaban Roland. Menyebar ya, menyebar. Dalam Yohanes 15 ayat 26, kata keluar untuk Roh Kudus adalah ekporeuomai, yang berarti keluar. Catat deh kalau enggak. Siapa notes? Oke. Kata keluar dalam Yohanes 15 ayat 26 adalah ekporeuomai. Ekpore, nggak pakai u. Ekpore baru u. Uomai. Uomai ya. Artinya keluar.
berangkat, koma, berangkat dari, koma, datang dari, koma, juga berarti meneruskan atau melanjutkan. Mungkin di-copy dulu kali ayatnya ya. Minta tolong Yohanes 15 ayat 26 ayatnya di-copy, dimasukin ke notes, baru bawahnya penjelasan yang ini. Jadi supaya bisa dilihat. Bisa dikopas dulu bunyi ayatnya. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus datang dari Bapa, kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, kata keluar di sini dalam bahasa Yunaninya adalah ek, itu bukan pakai x, ek. Iya. Ekporeuomai. Artinya adalah selain keluar, juga berarti berangkat dari atau datang dari. Juga berarti meneruskan atau melanjutkan. Titik. Kata ekporeuomai di bawahnya kata ekporeuomai lebih mengandung pengertian mengalir terus-menerus. Dan juga berarti menyebar keluar. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa relasi atau hubungan antara Bapa dan Roh Kudus itu tidak terputus. Tidak terputus. Titik, baru spasi. Hal ini menunjukkan suatu relasi atau hubungan antara Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah bisa terputus. Yang tidak pernah bisa terputus seperti arus listrik. Seperti arus listrik dengan sumber pusat tenaga listriknya. Terus tadi penjelasannya kan katanya ini hanya mengandung sedikit kebenaran. Oke, tunggu dulu makanya. Ini diresapi pelan-pelan dulu ya. Jadi kata keluar di situ lebih mengandung pengertian mengalir terus-menerus. Juga berarti menyebar keluar. Hal ini menunjukkan suatu relasi atau hubungan antara Bapa dan Roh Kudus yang tidak pernah bisa terputus. Seperti arus listrik dengan sumber pusat tenaga listriknya. Itulah sebabnya kalau dikatakan bahwa Roh Kudus seperti arus listrik yang mengalir keluar dari sumber pusat tenaga listrik, itu mengandung sebagian kebenaran. Ya oke, Abigail.
Makasih. Itulah sebabnya kalau dikatakan bahwa Roh Kudus seperti arus listrik yang mengalir keluar dari sumber pusat tenaga listrik, itu mengandung sebagian kebenaran. Sebagian kebenaran atau sebagian saja kebenaran artinya hanya satu aspek saja. Bukan kebenaran secara penuh. Sebab tadi apa? Sebab Roh Kudus itu bukan apa? Kenapa nggak sepenuhnya tepat? Sebab Roh Kudus itu bukan hanya suatu benda atau kekuatan, tapi juga pribadi. Maka tadi salah satu kuncinya adalah sejatinya Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Sesungguhnya Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Kita tinggal bahas kata keluar untuk Tuhan Yesus. Ada yang bingung? Salah satu pembahasan yang rumit selain Tritunggal ya Roh Kudus. Pembahasan yang rumit. Ya, yang paling rumit pasti Allah Bapa, karena Allah Bapa itu misteri ilahi yang tidak akan pernah terpecahkan. Kita bisa mengenal Bapa lewat pribadi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Berbicara mengenai fenomena bahwa Roh Kudus keluar dari Bapa, sebagai perbandingannya adalah Tuhan Yesus juga berkata bahwa dirinya datang atau juga bisa dikatakan keluar dari Bapa. Nah, sekarang di notes lagi. Di kopas ayatnya Yohanes 16 ayat 28. Oke. Tolong dibaca Roland ayatnya. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Oke, aku datang dari Bapa. Aku datang dari Bapa. Atau juga bisa dikatakan keluar dari Bapa. Sebenarnya kata datang dari Bapa itu lebih tepat diterjemahkan keluar dari Bapa. Kata datang dalam teks bahasa Indonesia, dalam teks aslinya adalah exerkomai. Nah, sekarang di bawahnya penjelasannya. Kata keluar dari Bapa, kata datang dalam teks aslinya mungkin dibuat tanda kutip ya, Roland. Kata datang tapi tanda kutip. Yang di atas juga tuh kata keluar. Nanti notes-nya boleh di-share ke grup supaya teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan catatan. Kata datang dalam teks aslinya adalah exerkomai. Exer biasa exer nggak pakai C. Exer
Komai. KH komai, ya, biasa komai. Kata datang dalam teks aslinya adalah exerkomai, yaitu kata exerkomai lebih tepat diterjemahkan sebagai keluar daripada datang. Kata exerkomai lebih berarti pergi keluar atau keluar. Ya, kata exerkomai lebih berarti pergi keluar atau keluar. Nggak apa-apa, setelah titik itu aja. Lanjutannya kata exerkomai lebih berarti pergi keluar atau keluar. Pergi keluar atau keluar. Nah, kata exerkomai ini tidak sama ya dengan kata ekporeuomai. Ekporeuomai. Kalau Roh Kudus keluar dari Bapa, berarti Roh Kudus masih tetap secara terus-menerus ada hubungannya atau relasinya dengan Bapa, yaitu bahwa Roh Kudus mengalir terus-menerus atau ekporeuomai dari diri Bapa, sedangkan Tuhan Yesus keluar exerkomai. Exerkomai. Dalam hal ini seakan-akan Tuhan Yesus keluar dari Bapa dan bisa berstatus terputus. Dalam hal ini seakan-akan Tuhan Yesus keluar dari Bapa dan bisa berstatus terputus. Bisa menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Artinya bisa mandiri dan berdaulat secara mutlak atau sama sekali terpisah dari Bapa. Ditambahin deh, dicatat di situ. Dalam hal ini, seakan-akan Tuhan Yesus keluar dari Bapa dan bisa berstatus terputus. Koma, bisa menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Bisa menjadi pribadi, P-nya di situ huruf besar. Bisa menjadi pribadi yang terpisah dari Bapa. Dalam kurung, bisa mandiri dan berdaulat secara mutlak. Nah, ini bedanya dengan Roh Kudus. Roh Kudus bisa mandiri nggak? Bisa. Tapi dia nggak bisa mutlak mandiri. Nggak bisa independen secara mutlak. Kalau Tuhan Yesus bisa nggak? Bisa. Bisa mandiri dan berdaulat secara mutlak, atau ditambahin di situ, atau sama sekali terpisah dari Bapa. Demikianlah faktanya. Tuhan Yesus bisa meninggalkan kemuliaan, keluar dari Bapa dan menjadi manusia yang bisa berdaulat sendiri. Dalam perjalanan hidupnya di dunia, ia pernah menyatakan bahwa Bapa meninggalkan dirinya, yaitu ketika ada di kayu salib. Yang tadi udah kita baca ayatnya, Markus 15 ayat 34. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dalam hal ini juga disingkapkan kepada kita bahwa pribadi-pribadi dalam lembaga Allah Elohim bisa terpisah. Tuhan Yesus sendiri pernah menyaksikan suatu fakta di mana Bapa meninggalkannya ketika di kayu salib, di mana Tuhan Yesus berseru, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dalam hal ini juga disingkapkan kepada kita bahwa pribadi-pribadi dalam lembaga Allah Elohim
bisa terpisah kecuali Bapa dan Roh Allah atau Roh Kudus. Jadi dari sini kita bisa menangkap kalau kata keluar di sini betul-betul berbeda. Jadi nanti kalau teman-teman baca Alkitab, Yohanes 16 ayat 28, terus ketemu kata datang, yang lebih tepat diterjemahkan keluar, ingat teks aslinya aja, exerkomai. Ex artinya apa? Ex, keluar. Keluar. Exerkomai. Keluar atau pergi keluar. Benar-benar bisa terpisah atau terputus. Secara mutlak, berdaulat secara mutlak, mandiri. Tapi Roh Kudus tidak bisa secara mutlak mandiri atau berdaulat. Karena dalam teks aslinya tadi apa? Coba kata Roland ke notes-nya. Mengandung pengertian, mengalir terus-menerus. Juga berarti menyebar keluar. Menyebar keluar. Sama seperti arus listrik dengan sumber tenaga listriknya. Tapi kalau hanya sampai di situ ya kurang tepat. Tapi kita bisa pakai contoh ini, sebab contoh ini mengandung kebenaran. Tapi tidak sepenuhnya betul. Karena Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kekuatan atau benda tadi ya. Tapi dia itu adalah pribadi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, Filia. Roland, boleh tolong dibacain, Roland? Kak, saya mau nanya. Kalau misalnya Roh Kudus bergerak atas kehendak Bapa, terus fungsinya pikiran, perasaan, kehendak Roh Kudus apa, Kak? Fungsinya pikiran dan kehendak Roh Kudus apa? Nah, gini, kemarin kita udah bahas Roh Kudus itu bisa nggak sih diperhitungkan atau dikatakan sebagai pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal? Kemarin jawabnya adalah bisa iya, bisa enggak. Bisa iya kalau dilihat dari apa? Representasinya yang mewakili Bapa dan Anak. Jadi Bapa tetap di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, atau ketika Tuhan Yesus sudah naik, di mana Bapa dan Anak ada dalam kerajaan surga, dan rohnya itu yang menjadi representasi Bapa dan Anak dalam melingkupi jagat raya. Bisa iya dikatakan dari penjelasan bahwa Roh Kudus adalah representasi atau perwakilan Bapa. Bisa enggak kalau dilihat dari hubungan atau relasinya yang tidak terputus dengan Allah Bapa, mengalir terus-menerus. Mengalir terus-menerus. Kok bisa kayak gitu, Kak? Ya, bukan sesuatu yang mustahil bagi Tuhan untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalau kita mau pakai logika sederhana, jawabnya adalah demikian. Tapi kalau kita mau menemukan sebuah penjelasan, ya tadi, kalau rohnya Bapa itu adalah roh yang mewakili Bapa dan Anak, yang menjadi representasi Bapa dan Anak
yang melingkupi jagat raya, yang dalam hal ini bisa bertindak, bisa memutuskan, bisa didukakan, bisa dikecewakan, bahkan bisa dihujat. Karena Roh Kudus memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya, sebetulnya pikiran, perasaan Roh Kudus itu sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Maka tadi dikatakan Roh Kudus itu tidak bisa memberontak melawan Bapa. Karena itu, relasinya yang tidak terputus dengan Allah Bapa secara mutlak. Seolah-olah terputus, tapi Roh Kudus itu mengalir terus-menerus, tidak terputus. Nah, inilah yang membuat Roh Kudus itu dalam segala hal selalu melakukan kehendak Bapa secara tepat dan sempurna. Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus itu sama dengan pikiran, perasaan Bapa. Nggak mungkin beda. Tadi ada satu penjelasan tuh. Kalau Roh Kudus itu kuasa Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Saya ulang, Roh Kudus itu adalah kuasa dari Allah yang berpribadi, yang melingkupi jagat raya. Sampai sini nangkep? Jadi pikiran, perasaan, dan kehendak Roh Kudus itu sama dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Bapa. Ya tadi, kunci pemahamannya adalah Roh Kudus adalah kuasa dari Allah yang berpribadi, yang mewakili Bapa. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Kak, berarti Ya. Roh Kudus itu kayak ini nggak sih, Kak? Kayak Bapak yang menghampiri semuanya gitu, yang ngawasin gitu. Iya, tapi bukan pribadi Bapa loh. Iya. Roh Kudus bukan pribadi Bapa loh, tapi perwakilan. Kayak doa Bapa kami kan, Bapa kami yang ada di surga. Dalam doa Bapa kami kan, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami ya ada di surga. Bapa ada di surga. Tapi rohnya itu yang melingkupi jagat raya. Rohnya ada di mana-mana. Ada lagi?